Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 13. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Judul renungan kita hari ini adalah, Mau Ikut Dalam Rencana Tuhan, ditulis oleh Mary Sutherland. Sahabat suara kasih, setiap tahun saya membuat daftar Natal, yang isinya tentang orang-orang yang akan saya belikan hadiah. Di samping setiap nama, saya memasukkan jumlah dolar, berapa batasan biaya yang akan saya keluarkan untuk hadiah itu. Saya bertekad untuk tidak mengeluarkan biaya lebih dari yang ditentukan. Namun entah bagaimana, jumlah biaya yang selalu saya keluarkan, seringnya selalu melebihi dari budget. Karena itu saya selalu membawa daftar biaya tersebut kemana-mana, supaya saya bisa membelanjakan uang sesuai dengan yang seharusnya. Saya suka memberi kejutan saat Natal. Karena itu saya selalu membawa daftar tersebut kemana-mana. Tapi saya mulai berpikir, apakah saya juga peduli dengan daftar Tuhan untuk hidup saya? Ketika Dia membuat rencana atas hidup saya setiap hari, dari waktu ke waktu membuat pilihan dan keputusan berdasarkan daftar itu, serta menjaganya seperti peta harta karun yang kekal. Hanya tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidup saya, tidak menjamin saya untuk sukses. Karena saya juga harus melakukan rencananya, disitulah pilihan untuk taat diperlukan. Hati yang taat adalah hati yang teguh, dan merupakan anugerah yang Tuhan mau dari kita di musim Natal ini. Sahabat suara kasih, hati yang teguh adalah hati yang kuat.
Hati yang teguh adalah hati yang fokus kepada Tuhan, dan kehendak dan rencananya. Saat kita memilih untuk mengikuti rencana Tuhan, keinginan hari kita akan sejalan dalam ketaatan pada rencananya. Kita akan menemukan sukacita terbesar kita dengan menyenangkan Tuhan, dengan melakukan kehendak-Nya, karena itulah kita diciptakan. Marilah kita renungkan, mungkin ini adalah hari yang tepat untuk sejenak berhenti, kembali ke daftar, meninjau pelajaran hidup yang sudah kita pelajari, memeriksa kembali posisi kita di tengah perjalanan bersama Tuhan. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dengan menjadi pribadi yang taat kepadanya. Bapa, ampuni kami ketika kami memilih untuk mengikut kehendak kami sendiri daripada kehendak-Mu. Ajari kami bagaimana caranya untuk memusatkan hati kami kepadamu, dan beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang Engkau sudah tentukan atas hidup kami. Kami tahu rencana-Mu adalah rencana terbaik atas kami, dan kami diciptakan untuk meresponi rencana itu. Terima kasih Bapa atas kehendak-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami memilih untuk mencari-Mu dan menaati firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.